Bagaimana pendapat Anda tentang WA video call? WhatsApp video call ini sangat membantu ya untuk apa menjalin silaturahmi ataupun juga saling bertukar informasi antara satu orang ke orang yang lain dan sebaliknya kayak gitu. Oke, bagaimana menurut Anda terhadap kesan video call WhatsApp ini? Kalau kesannya sih yang pasti apa ya, baik sih ya, karena ya itu tadi yang udah disebutin di atas, karena sangat membantu gitu untuk menjalin silaturahmi ataupun menjaga silaturahmi oleh orang-orang yang terjauh gitu, yang orang-orang terdekat tapi jauh, untuk pengguna-pengguna sosial media juga yang untuk bucin juga tuh. Lanjut, Sin. Oke, kalau berarti pengen nanya gini, gimana sih pendapat Anda tentang adanya fitur baru di video call? Kayak 8 orang gitu kan, apakah masih kurang, ataukah butuh penambahan lagi, ataukah udah cukup? Sebenarnya sih untuk 8 orang itu udah lebih dari cukup sih ya, karena yang bisa kita tahu WhatsApp ini sebenarnya bukan sosial media yang secara umum ataupun mencari eh, followers kayak Instagram ataupun Facebook kayak gitu. Makanya juga WhatsApp ini kan sebenarnya lebih ke pribadi atau personal masing-masing. Makanya kalau menurut saya sih 8 itu sudah lebih dari cukup dan tidak perlu ditambah lagi. Ya, menurut Anda, apa tanggapan dalam kekurangan video call? Untuk video call di WhatsApp sendiri sih sejauh ini cuma ya nggak ada kekurangan sih sejauh ini. Udah lebih dari cukup kok. Bagaimana jika WA video call ini ditambahin fitur efek? Sebenarnya sangat bagus sih idenya kalau ditambahin dengan fitur efek ataupun stiker, karena Ya. untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga kita yang jauh ataupun anak-anak kecil itu sangat membantu sih untuk menarik perhatian mereka kayak gitu. Oke, bagaimana pendapat Anda jika WhatsApp video call ini bisa mencapai pesertanya 100 orang lebih? Kalau menurut saya sih itu kurang efektif ya, karena yang tadi udah disebutin sebenarnya WhatsApp ini nih apa ya, lebih ke personality masing-masing. Jadi lebih ke seperti lebih privasi kayak gitu ya mungkin ya. Kalau untuk yang bisa sampai 50 ke atas lebih itu kan karena udah banyak juga yang menggunakan fitur seperti itu. Jadi menurut saya sih tetap mempertahankan ciri khas seperti ini aja. Oke, lanjut ya. Bagaimana menurut Anda apabila ada ide baru yang dikeluarkan oleh WhatsApp, yaitu penambahan fitur chat? Apakah efektif atau tidak? Sebenarnya tidak terlalu efektif juga, karena yang bisa kita lihat sekarang kan WhatsApp kan cuma paling mentok 8 orang, makanya itu sebenarnya kurang efektif sih. Mungkin kalau fitur itu efektif ketika WhatsApp sudah memberikan atau apa ya, menambahkan fitur video call itu sampai 50 orang lebih gitu. Oke, lanjut. Dan Oke, sekarang kan sedang diadakan perkuliahan online. Bagaimana tanggapan Anda jika video call dalam WhatsApp dijadikan media pembelajaran jarak jauh? kalau untuk seperti ini sangat kurang efektif kalau menjadikan kuliah daring atau jarak jauh tersebut tuh pakai WhatsApp gitu. Aplikasi WhatsApp itu menurut saya kurang efektif ya. Karena fitur di WhatsApp sendiri terbatas dan juga orang menggunakan WhatsApp untuk kepentingan personal ataupun privasi itu kurang bagus sih menurut saya.
Oke Bang, makasih. Oke. Bagaimana menurut Anda tentang fitur yang disediakan WhatsApp yaitu video call? Menurut saya itu sangat membantu sekali karena untuk kayak berhubungan jarak jauh itu kan perlu ada komunikasi kan. Jadinya kayak tatap-tatapan itu aduh kayak udah mengobatin segala sesuatu dari kejauhan itu. Iya. Terus mau nanya dong, gimana sih kesan Angela terhadap video call WA ini? Kesannya kayak wah bagus banget ya, jadinya kita itu kayak nampakin orangnya tuh kayak kondisinya sekarang gimana ya, jadinya kayak kelihatan orangnya gitu, jadi sangatlah membantu itu video call itu. Oke, kalau dari aku sendiri itu mau nanya, bagaimana sih pendapat Angela tentang fitur barunya dari video call? Itu kan bisa ngundang atau bisa video call grup tuh sampai 8 orang. Gimana tanggapan Angela tentang itu? Tanggapannya ya tentang video call, tanggapannya Video call grup 8 orang tanggapan itu kan udah fitur baru kan? gimana kurang Kan semula 4 doang, sekarang kan udah bisa 8 gitu loh. ya bagus sih, kayak makin rame itu makin enak gitu kan, makin seru gitu ya kan. Kalau berdua itu cukup sama doi lah ya itu. Oke, Angela. Lanjutkan. Oke, Ella. Sekarang kan dalam video call WhatsApp kan ada kekurangannya. Pernah kamu mengalami kekurangan tersebut? Pernah kali itu, apalagi kalau tulisannya reconnecting itu, ya ampun. Itu yang buat WhatsApp itu gimana sih? Harusnya menguatkan kalau video call biar nggak ada reconnecting sama putus-putus atau gak ngeblur gitu kan. Harusnya misalnya ada reconnecting, nggak usah ngeblur itunya video callnya gitu. Ya, kami mengerti perasaan Anda. Bagaimana menurut Anda jika di video call sendiri disediakan fitur efek? Boleh banget kayak lain gitu kan, seru gitu, kayak misalnya kucing gitu, imut gitu jadinya. Terus misalnya kayak glowing gitu ya kan, kita lagi kumus-kumus ya mau video call doi gitu, jadi ya kelihatan, wih udah mandi ya, cantik kali gitu. Iya. Bener. Nah, selanjutnya tentang bagaimana sih menurut Ella kalau misalkan ini masih video call WhatsApp kan masih 8 orang nih, gimana sekarang video call WA udah bisa sampai 100 peserta, jadi kita kayak perkuliahan jarak jauhnya menggunakan video call WA saja. Bagaimana Ya, menurut menurutku itu bagus banget itu kan. Misalnya WA itu kan kalau misalnya video call itu kan free kan, kalau misalnya kayak Teams, Zoom itu kan bayar, belum lagi kan kalau misalnya kayak kebobol gitu kan. Ya aku dukung banget kalau misalnya WA video call itu dia itu kayak berorang-orang gitu, maksudnya banyak orang gitu kan, jadi lebih itu kan kayak lebih intens gitu, kayak nggak usah lah ke web lagi buang-buang kuota, mending free ya video. Oke, kalau dari aku sendiri itu gimana? Menurut saya idenya itu kalau misalnya di fitur video call ini ada sistem chat kayak di Teams. Gimana? Kedengeran nggak? Kurang Kedengeran nggak? agak ya udah kedengeran. Gimana menurut Ella kalau ada fitur baru gitu di WhatsApp kayak misalnya kayak Teams gitu, ada sistem chattingnya pada video call. Ada apa tulisan? Setting, kedengeran nggak? Agak nggak jelas apa? Bentar. Tunggu. Maaf guys, nggak kedengeran. Halo. Iya. Ya. Dengeran? Dengar. Gimana sih kalau misalnya WhatsApp itu ngeluarin ide baru gitu, kayak misalnya Teams ada sistem chattingnya di dalam
dalam video call grup itu gitu. Oh, kayak Teams gitu ya, ada apa namanya chat di sampingnya. Iya, boleh banget itu bagus. Jadi kita tuh nggak usah mondar-mandir kayak misalnya dosen-dosen itu kan biasanya ngasihin dokumen di WA chat kan. Jadinya Iya. kalau misalnya WA gabung video call itu tambah tambah membantu itu. Terus habis itu kayak misalnya diatur, kayak misalnya nggak usah pakai suara, juga itu kayak Teams lah pokoknya lebih mendukung aku. Bagus ya berarti ya Ella kalau ada ide baru. Baik, Ella. Iya. Sekarang kan ada Iya. COVID-19. Jadi, semua perkuliahan yang awalnya offline kini menjadi perkuliahan online. Bagaimana tanggapan Ella kalau video call dalam WhatsApp tersebut dijadikan media pembelajaran perkuliahan jarak jauh secara online? Bagus banget itu. Ya sama kayak tadi kan, apa namanya, kayak lebih membantu lah. Gak usah mondar-mandir dari web ke ini, ke itu, belum lagi kebobol gitu kan. Mendukung lah. Bagaimana menurut Abang tentang WA video call? Menurut saya tentang WA video call itu sangat membantu sekali, apalagi keadaan COVID sekarang ini. Karena kan saya ada di Bandung, sedangkan keluarga ada di kampung. Jadi walaupun kita jauh, tetapi kita bisa berhubungan video callan gitu. Lanjut yuk. Oke. Terus bagaimana menurut Abang tentang pesan dan kesan dari WA video call ini? Pesan dan pesannya ya cuma ini aja sih, apa, kadang agak nge-lag gitu. Kesannya Bang? Kesannya Apakah membantu? Bagus Gimana? gitu, bahagia gitu. Ya Karena bagus, ada video call. karena ada aplikasi seperti ini, sangat berguna sekali. Lanjut sih. Ya udah. Kalau dari aku sendiri itu mau nanya gimana menurut Abang dengan adanya fitur penambahan baru yaitu bisa video call dengan 8 orang, apakah lebih bagus atau cukup atau kurang? Kalau menurut saya sih lebih bagus ya, soalnya kita bisa berhubungan langsung dengan banyak orang. Kalau misalkan hanya bisa 4 itu kan kadang kita ada keluarga sana yang di jauh sana lagi mau hubungan tapi kan kurang karena terbatas cuma 4. Karena sekarang bisa 8 orang itu sangat membantu sih. Lanjut. Ya, dalam video call WhatsApp ini kan mempunyai kekurangan. Bagaimana tanggapan kamu tentang kekurangan video call? Kekurangannya dari mana itu ya? Kayak itu. Untuk saat ini saya itu tidak tahu gimana ininya ya. Lanjut. Mengganggu ya Bang ya, kalau ada gangguan seperti itu, Ya, mengganggu ya. sangat mengganggu sekali sebenarnya. Soalnya kan kadang kita lagi asik berkomunikasi, tahu-tahu putus-putus. Jadi kan kitanya kadang salah pendengaran apa gimana, miskomunikasi lah jadinya. Iya. Iya. Terus bagaimana ya Bang, kalau di video call ini disediain fitur efek? Fitur efek. Kalau fitur efek sih terlalu gimana ya, alay-alay gitulah. Lanjut yo. Iya. Jadi nggak usah ya Bang, nggak usah tambahin. Ya, jadi bila perlu tuh nggak usah gitulah. Jadi Lebay. kayak anak alay nantinya. Iya. Lanjut. Oke.
bagaimana menurut Abang kalau misalnya WA video call ini pesertanya bisa sampai 100 orang lebih? Kalau sampai 100 orang lebih itu tidak efektif, soalnya terlalu banyak. Jadi yang satu ngomong apa, jadi nggak bisa terdengar jadinya. Jadi kayak di pasar, lagi ada di pasar kayak gitu, jadi kan bising itulah. Oke. Apalagi Iya, kan Bang. kalau misalkan ibu-ibu sama ibu-ibu ini, nah itu kan lebih risik gitu. Iya, Bang. Lanjut, Sin. Kalau dari pertanyaan aku aja gini Bang, bagaimana kalau Ya. misalnya WhatsApp itu mengeluarkan fitur baru yaitu adanya chatting pada video call tersebut? Nah, itu perlu sekali, soalnya kan lagi video call gini, kadang ada chat yang emergensi, sedangkan lagi video callan, bila perlu itu tetap on. Jadi bisa melihat layar di monitor itu tanpa terjeda gambarnya gitu. Oke Bang, berarti membantu ya? Ya, membantu sekali. Oke, ya. Sekarang kan sedang diadakan kuliah online. Bagaimana tanggapan kamu kalau video call tersebut dijadikan media perkuliahan jarak jauh? Kalau misalkan mahasiswa atau mahasiswinya berada di kota, itu sih nggak masalah ya. Kalau misalkan ada di pedesaan kayak gitu kan, mereka kan kurang sinyal. Jadi kan kalau kayak gitu kurang efektif juga sih. Kasihan kalau yang tempat tinggalnya mahasiswa atau mahasiswi itu ada di perkampungan kayak begitu. Oke, Bang. Sekian. Terima kasih, Bang. Enggak, sama-sama. Kasih ya Bang. Bagaimana menurut Abang tentang WA video call? Kalau menurut saya sih sebagai perkembangan zaman ini kan itu untuk mempermudahkan kita buat menghubungin keluarga, rekan kita, ya orang-orang terdekat kita, pacar atau siapa kan. Ya, itu menurut saya sih. Jadi mempermudah, apalagi kan kita juga ini akan semakin tahun, semakin perkembangan zaman ini kan makin meningkat. Apalagi sinyal kan menjadi tadinya 4G ini mau dibuat jadi 5G kan. Jadi itu lumayan lah berguna untuk kita juga dalam pekerjaan kita juga kan, mempermudah tuh. Lanjut yuk. Nah, Terus gua Abang bagaimana kesannya terhadap video call WA ini? kesan saya sih mana ya? Sangat bermanfaat. Ya itu dia tadi kan, perkembangan zaman ini kan ya orang makin lama makin menciptakan sesuatu kan. Mungkin untuk saat ini kan WA kan. Nanti kita nggak tahu akan kedepannya atau apa lagi kan. Kalau bagi saya sih, kesan saya sih berguna karena saya mudah untuk bertatap wajah juga kan. Kalau kita kangen sama seseorang gitu kan, sama keluarga utamanya kan, itu sih. Senang ya Bang? Senang. Makin mudah kita kan. Jadi kita nggak hanya untuk mendengar suara aja kan. Jadi kita bisa bertatap muka langsung, wajah langsung kan. Jadi kangennya itu ya bukan hanya dengan suaranya, tapi dengan kita bisa tahulah keadaan orang tua kita atau pacar kita atau yang lain-lainnya. Iya. Lanjut sih. Kalau dari gue sendiri Bang gini, kan WhatsApp video call ini kan fitur terbaru nih, bisa video call orang. Nah, tanggapan Abang dengan adanya fitur 8 orang ini, apakah masih kurang atau udah cukup? Kalau bagi saya sih sebenarnya cukup.
kan sebelum fitur baru ini keluar juga kan sebenarnya cukup, tapi kan karena kita pengen reuni pengen ya bertambah juga kan, dengan adanya fitur baru ini ya semakin membantu juga, nggak perlu harus kita download yang lain kan. Sekarang ini kan ada download kan, semenjak corona kan ada aplikasi Zoom. yang baru untuk kuliahan dan sekolah kan. Nah, jadi ya Membantu ya, Bang. membantu, sangat membantu sih, sangat membantu. Terima kasih, lanjut Sani. Oke, sekarang kan dalam video call WhatsApp memiliki kekurangan. Bagaimana tanggapan Anda tentang kekurangan dalam video call tersebut? Mohon maaf, bisa diulangin? Kalau kekurangannya sih, saya tuh juga belum mendapatkan itu juga kan. Kalau kekurangannya, kita yang susahnya itu kalau koneksi benar ya, koneksi. Nah, yang paling susah itu koneksi kalau kita berada di kampung gitu kan. Kalau koneksi ini, itu sih juga sebenarnya sih paket kita juga sih. Iya benar. Harus paket kita juga kan. Terkadang kan nggak semua paket bisa menjelajah ke daerah-daerah terpencil, apalagi kan pedalaman kayak perkampungan gitu kan. Hanya ada pakai kayak sinyal-sinyal ya, mohon maaf, Telkomsel, XL gitu kan, beda-beda kan. Itu sih. Lanjut ya Bang. Terus bagaimana menurut Abang jika di fitur video call ini ditambahin fitur efek? Jadi kayak ada efek stiker-stiker gitu, atau efek yang pada umumnya yang ada pada Messenger contohnya. Kalau untuk penambahan sih nggak usah sih, cukup. Sekarang pun juga nggak usah pakai fitur-fitur itu juga membantu juga kan. Atau apalagi kayak stiker-stiker itu sih sebenarnya sih udah cukup sih bagi saya, nggak usah harus ini lagi. Karena dia tuh semakin ditambah-tambahin tuh sih makin gimana ya, agak jelek juga sih koneksinya, koneksi nge-lag gitu lah maksudnya. Benar sih, kabar. Ya. Oke, bagaimana pendapat Abang nih, misalnya video call WA sekarang bisa pesertanya hampir 100 orangan. Jadi kayak yang reuni, yang rame-rame. Bagaimana menurut Abang? Kalau untuk ditambahin 100 orang gitu ya? Iya. 100 orang itu sebenarnya nggak harus sih. Apalagi untuk 100 orang. Kita juga untuk apa kan banyak-banyak. Kan? Paling banyak pun kalau misalnya kita reuni pun 30 orang itu udah cukup banyak sih. Kalau untuk 100 orang sih nggak perlu juga bagi saya kan. Kecuali kayak memang video conference itu antara pejabat yang penting-penting mungkin kan ke seluruh dunia, mungkin itu sih perlu. Tapi kalau untuk kalangan reuni sih kita nggak mungkin sampai 100 orang kan. Belum tentu 100 orang itu bisa dihubungin. Kan? Benar. Pasti kan dari kita kuotanya 100 orang buat video call. Tapi hanya yang bisa dihubungin cuman 3/4 dari orang tersebut yang kita hubungin kan. Nah, jadi nggak harus ditambahin sih. 8 cukup udah menurut saya sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Jadi kan di video call itu sering banget kita kepencet kan sama panggilan, kepencet buat nelpon orang lain. Nah, kalau menurut Abang, kalau ada ide baru gitu buat bisa ngapus kepencet itu, misal kayaknya ngapus pesan salah kirim gitu kan, bisa ditarik video call-nya agar nggak masuk gitu ke orang lain. Gimana menurut Abang? Udah paham? Kalau saya sedikit paham sih, maksudnya itu kan supaya nggak kepencet ya. Tapi yang saya tahu sekarang ini semenjak upgrade WA ini kan
WhatsApp app ini kan. Jadi kalau ada pun kita sedang lagi telepon atau video call kan, kalau biasanya itu kan kita kelihatan ya kalau kita lagi nelpon seseorang, apalagi kan kita lagi nelpon saudara, terus pacar kita nelpon, kita sedang berada di panggilan lain kan. Iya benar. Tapi untuk sekarang kan karena udah upgrade kan, jadi itunya dihilangin, jadi kita cuma memanggilkan. Padahal kita kita sedang ada di panggilan lain. Saya kurang paham juga sih. Kalau yang untuk ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kan ada virus COVID-19. Jadi semua perkuliahan offline diganti menjadi perkuliahan online. Bagaimana tanggapan Anda jika video call WhatsApp ini dijadikan media pembelajaran jarak jauh secara online? Kalau untuk jenjang masuk ke kuliah online itu ya, untuk kuliah itu nggak harus dari website nih, karena adanya begitu nantinya ya, kalau bagi saya itu ya akan gimana ya, bersangkut pautnya dengan jaringan juga sih, jaringan, terus apa namanya, buat lambat HP itu jadi berat gitu ya, jadi ya nggak usah lah, cukup aplikasi lain aja yang buat untuk kuliahan itu, website nggak usah perlu, cukup ya saat ini aja udah cukup sih bagi saya, nggak usah ada dimasukin untuk kuliahan gitu sih. Bagaimana pendapat Anda tentang WA video call? Pendapatku sih kayak lebih aman aja sih, karena kan kalau pakai Zoom atau pakai Google yang kayak platform lain itu kayaknya agak insecure aja gitu, sedikit insecure, karena kan beberapa kasus ada orang yang sampai database-nya dia sampai ke akun-akun banknya dia itu kan kayak agak bisa dibobol gitu kan kalau pakai platform lain. Cuman kalau ini agak sedikit aman, tapi ya kendalanya ya cuma sedikit sih orangnya, nggak bisa banyak gitu. Oke, bagaimana menurut Anda nih tentang pesan dan kesannya WhatsApp video call? It's so much better. Kalau pesan dari aku itu lebih baik, pokoknya lebih baik lah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita cuma bisa VC 4 orang tuh, nggak bisa lebih, dan sekarang kan bisa gara-gara pandemi kayak gini. Dan kesannya ya nggak gimana sih, kayak biasa aja gitu loh, kayak platform lain aja, cuman ini kayaknya lebih safe dibandingkan platform yang lain kalau dari aku. Oke. Lanjut nih ya, menurut Anda gimana sih tanggapan Anda tentang adanya penambahan fitur baru di WhatsApp, yaitu kan ada 8 orang tuh video call group. Gimana, apakah udah puas, apakah masih kurang, ataukah udah cukup dengan 8 orang itu? Kalau menurutku sih, kalau buat kita diskusi kayak gini, apalagi buat kelompok, itu masih kurang sih menurut aku, buat penambahan orangnya atau kita ngobrol lebih banyak lagi, kurang banget. Ini cuma dibatasin kan, cuma bisa sampai 8, nggak kayak platform lain itu. Kalau yang lain itu kan bisa lebih dari 50 orang. Iya benar. Ya, jaringan, tapi kalau kataku karena kita butuh banget lebih dari 8 orang kalau buat diskusi gitu. Ya, sekarang kan video call ada kekurangannya. Bagaimana tanggapan Anda tentang kekurangan video call tersebut? Kalau aku sih nanggepinnya ya gimana caranya kita bisa gantian aja sih kalau diskusinya begitu penting ya. Kalau diskusinya per kelompok dan penting dan itu membutuhkan banyak orang, kita sebisa mungkin memanage waktu kita make gantian gitu loh. Jadi ketika kita dapat subjek apa, kita diskusiin, kita gantian. Oke, aku dulu yang masuk, nanti 5 menit setelah aku masuk, kamu masuk ya gitu. Jadi ada kasih kesempatan buat orang lain lah, karena kan ini kebatas kan orangnya, nggak bisa banyak.
Iya benar. Terus bagaimana pendapat Anda jika video call sendiri menyediakan fitur efek seperti kayak gitu? Kalau fitur efek sendiri menurut aku itu tergantung dari maksudnya tergantung dari orangnya sih. Ada yang seneng karena nggak perlu make up, nggak perlu apa-apa, kita efek gitu loh, dengan segampang gitu loh, nggak perlu mandi, nggak perlu apa, kita buru-buru tinggal pasang efek aja jadi kelar gitu. Terbantu ya kalau penambahan baru gitu. Nggak perlu make up, repot-repot make up kalau tiba-tiba ada dadakan kayak video call kelas kayak gitu, nggak perlu dadakan make up gitu. Terus nih, bagaimana pendapat Anda kalau misalnya WhatsApp video call sekarang pesertanya udah bisa 100 orang lebih nih, jadi kita bisa webinar di WhatsApp, gimana menurut Anda? Kalau what is my opinion, that's so good. Tapi ya kita balik lagi, kadang pakai platform lain pun tergantung jaringan. Gitu aja sih. Tapi lebih bagus sih kalau bisa menampung banyak orang. Kalau bisa, kalau di WhatsApp ini bisa nampung lebih dari 8 orang atau bisa dilebihin lah. Karena kita kadang kelompok yang tadi aku bilang tadi gitu. Susah gitu, karena dibatasin gitu. Oke, lanjut ya. Oke, gimana sih menurut kamu tentang ada penambahan fitur chat dalam video call tersebut? Kayak di Teams gitu, ada fitur chatnya. Menurut aku sih lebih bagus lagi sih kalau ada kayak gitu. Jadi dalam masalah apa-apa, ya kita bisa di chat tuh. Jadi kita bisa matiin kamera dan kita bisa tetap gabung dengan cara kita kasih tahu aja di chat gitu loh. Maaf ada kendala jaringan segala macam gitu sih. Oke, terbantu ya berarti. Ya lebih. Oke, lanjut. Sekarang kan telah diadakan perkuliahan online. Bagaimana tanggapan kamu jika video call dalam WhatsApp tersebut dijadikan media pembelajaran perkuliahan jarak jauh? I think that's more privacy. Kalau kataku, kalau lewat WA ini privacy dari awal aku bilang, karena ini kan terbatas, jadi mungkin kita diskusi per kelompoknya pun kita terbatas gitu loh, jadi nggak terlalu banyak orang dan lebih bisa fokus. Kalau kita pakai platform lain, contoh aku harus sebut merek kayak Zoom, itu mungkin kita bisa nampung banyak orang, tapi kita nggak bisa fokus gitu loh. We cannot focus on one subject atau something, karena bakalan kebagi-bagi dan keputus-putus sama jaringan juga gitu loh. Jadi kalau di WhatsApp ini mungkin lebih more comfortable dan lebih captable lah, kayak affordable banget gitu buat diskusi kayak gitu, apalagi kelompok, kita lebih punya privacy aja gitu. Kalau kata aku, keterbatasan orang yang tadi aku bilang gitu.